Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ai diboto hamudo asini rohani Tuhatta Yesus Kristus, nama morahian gabi pugus alani hamu, asa gabi mamura hamu, hinorhoni pugus nai. Orang yang telah mengenal kasih karunia Allah. Tidak ada bukti bahwa Yesus lebih miskin dari kebanyakan orang Palestina abad pertama. Sebaliknya, Yesus menjadi miskin dengan melepaskan hak-haknya, melepaskan atau meninggalkan kemuliaannya dan menjadi manusia. Dalam penjelmaannya, Allah secara sukarela menjadi manusia. Sebagai seorang manusia, Yesus tunduk pada keterbatasan tempat, waktu, dan keterbatasan manusia itu. Dia tidak melepaskan kekuasaan kekalnya ketika dia menjadi manusia, tetapi dia memang mengesampingkannya. Sebagai respon terhadap kehendak Sang Bapa, dia membatasi. Kristus menjadi tanda kutip firman Tuhan hari ini dikatakan miskin ketika dia menjadi manusia, karena dia mengesampingkan begitu banyak hal karena kasihnya. Tetapi dengan melakukan demikian, dia menjadikan kita kaya karena kita menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Keselamatan dan hidup yang kekal yang diberikan karena kasihnya bagi kita umat manusia ini. Dan inilah yang membuat kita menjadi kaya, sebab itulah harta yang sesungguhnya. Hal ini tidak hendak mengajarkan tentang kaya seperti pemahaman duniawi. Kita kaya oleh kasih karunia, yaitu menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia ini untuk memperkaya kita. Dan kekayaan kita tidak kekayaan yang sementara, tetapi kekayaan yang kekal. Yesus menganugerahkan bagi dunia ini yang kita terima melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Mengenal kasih karunia adalah sangat penting supaya kita dapat hidup di dalam kasih karunia tersebut. Sebab bagaimanakah kita dapat hidup di dalam kasih karunia jika kita tidak mengenal kasih karunia tersebut? Yesus telah menganugerahkan kasih karunia kepada kita oleh karena dirinya sendiri. Karena dia begitu mengasihi kita, supaya kita mendapatkan yang terbaik. Dia tidak hanya menganugerahkan kasih karunia itu, namun juga mengangkat kita sebagai anaknya di dalam Yesus Kristus. Jika kita disebut bahwa kita adalah anak Allah, artinya kita juga sebagai pewaris kerajaan sorga. Kekayaan yang dianugerahkannya bagi kita orang yang percaya tiada batasnya. Sebab itu semua miliknya akan menjadi milik kita juga sebagai ahli waris kerajaan sorga. Pengenalan akan kasih karunia itu memiliki tujuan, yaitu supaya kita juga meneladani apa yang dilakukan Yesus bagi dunia ini. Dia rela memberikan hidupnya demi menyelamatkan dan mengampuni dosa dunia ini. Kasih karunia yang ada pada kita juga bertujuan supaya kita dengan rela memberi dari apa yang ada pada kita. Paulus mendorong jemaat Korintus untuk memberi, sebab dengan memberi mereka akan merasakan kasih karunia Allah yang senantiasa memimpin kehidupan mereka. Bahkan Paulus memberikan contoh, yaitu jemaat Makedonia yang memberi dari
keterbatasan dan kekurangan mereka. Memberi tidaklah membuat kita menjadi miskin, namun memberi karena pengenalan kita akan kasih karunia Allah yang ada pada kita justru memberikan rasa bahagia yang tidak dapat diukur oleh hal di dunia ini. Memberilah sebab kita telah menerima dan mengenal kasih karunia yang telah diberikan Allah bagi kita, dan harta yang sesungguhnya telah diberikan, dianugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Engkau menganugerahkan harta yang kekal kepada kami. Keselamatan itu Engkau berikan kepada kami. Engkau rela datang ke dunia ini menjadi manusia supaya kami menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mampukan kami untuk mau tergerak hati kami memberi dari apa yang telah kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.